Apa yang ingin dilakukan sosok hitam itu? Xiao Yan tidak pernah merasakan penindasan yang begitu kuat, dan Xiao Yan membeku, tetapi untungnya, dia tampaknya telah berubah menjadi sosok biru tanpa fitur wajah, jadi dia tidak bisa berekspresi apapun. Selama kesunyian, untuk Xiao Yan, matanya yang besar seperti planet bergerak ke atas, dan segera dua baris bayangan hitam besar dengan gigi putih yang padat seperti puncak gunung muncul. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Xiao Yan meraung keras, bertanya-tanya apakah dia punya ide untuk mencoba menggunakan Xiao Yan. Dalam kehidupan ini, dalam kekacauan di ujung zaman, sosok Yulan yang tadi menghilang itu, muncul satu persatu entah dari mana. Meskipun mereka tidak mengungkapkan ekspresi apapun dan tidak dapat melihat emosi apapun, tetapi begitu banyak sosok Yulan muncul dalam sekejap, jelas bahwa tindakan Xiao Yan telah mengejutkan mereka. Setelah suara Xiao Yan keluar, mulut raksasa itu tidak jatuh, tetapi perlahan-lahan ditarik kembali, dan mata raksasa itu kembali menurunkan pupilnya yang seperti planet dari atas, dan kegelapan menyusut, kegelapan yang bisa menelan jiwa seseorang. Anda adalah orang pertama yang berani menghentikan saya. Suara berat datang perlahan, jelas, dia merasa aneh karena suara Xiao Yan menghentikannya. Saya hanya ingin tahu bahwa setelah Wang Su memeriksa urusannya dan berhenti sambil tersenyum, sepertinya mereka tidak terlalu jelas tentang percakapan yang mereka dengar sebelumnya, jadi mereka hanya berbicara omong kosong menurut beberapa informasi yang saya dapatkan, Huzu. Adapun apakah dia akan ditelan oleh bayangan hitam raksasa ini, Xiao Yan tidak tahu, tidak ada cara untuk meninggalkan ilusi sekarang. Kenyataan atau ilusi tidak dapat dibedakan, jadi tidak ada gunanya takut pada alam. Begitu Xiao Yan mengatakan ini, sosok Yulan di ujung waktu itu mulai saling berbisik, seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Xiao Yan tidak mengerti apa yang mereka katakan, tapi sepertinya mereka mengerti apa yang dikatakan Xiao Yan. Apakah kamu tidak tahu apa yang dicari raja ini? Bayangan hitam raksasa merasa sedikit terganggu oleh Xiao Yan. Saya tidak tahu jawaban jujur Xiao Yan, karena dia benar-benar tidak tahu. Karena apa yang saya cari cocok untuk Anda, saya tidak tahu mengapa saya akan mempertahankan Anda. Bayangan hitam raksasa itu sangat marah sehingga membuka mulutnya yang besar. Itu sepertinya mau menelan Xiao Yan. Bukannya saya tidak tahu, mereka tidak tahu apa yang dicari raja. Nada suara Xiao Yan menjadi sangat tegas, bahkan Xiao Yan bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan saat ini. Di bawah pertanyaan berulang Xiao Yan, dengan mulut besarnya bayangan hitam itu, akhirnya tidak menutup mulutnya dan menelan Xiao Yan. Bayangan hitam raksasa itu menoleh, matanya yang penuh cahaya ganas menyapu sekeliling, dan sosok Yulan yang mencondongkan tubuh satu demi satu semuanya menyusut ke belakang pergi dan menghilang. Xiao Yan tersenyum kecut. Aku bahkan tidak berpikir untuk membuat alasan. Jika ini ilusi, ilusi ini terlalu aneh dan agak kabur. Xiao Yan bingung. Jadi Xiao Yan tidak mau melawan, tentu saja dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, jika dia ingin menelannya, dia bisa menelannya, bagaimana cara keluar? Mungkin ini caranya. Matanya yang besar menatap Xiao Yan lagi, dan kemudian kegelapan di tengah menyusut seperti planet, dan rasa penindasan yang kuat membuat Xiao Yan merasa seolah-olah dia dipindahkan ke dalam gua es 10.000 tahun. Anda terlihat seperti Anda tidak tahu apa-apa. Bayangan hitam raksasa itu bertanya dengan suara rendah. Apa yang raja ingin aku ketahui? Xiao Yan terus berbicara omong kosong, bagaimanapun, dia tidak tahu kebenaran atau kepalsuan, jadi dia hanya berbicara omong kosong. Anda tidak termasuk penghuni di sini kan? Bayangan abu-abu raksasa melanjutkan kata-katanya, dan Xiao Yan merasa bahwa percakapan saat ini sangat nyata. Pada saat ini, tidak ada suara terdengar di lubuk hatinya. Berbicara secara logis, situasi seperti itu tidak mungkin, jika dia masih hidup. Jika dia masih hidup, dia pasti bisa menerima tanggapan dari Zhan Lao. Tapi tidak,
Wolf Warrior tidak merespon. Bahkan pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa merasakan keberadaan Zichen Void Spirit Pagoda. Zichen Void Spirit Pagoda ini selalu ada di tubuhnya, tepatnya, dia yang ada di jiwanya hampir tidak dapat dipisahkan darinya. Xiaoyan saat ini tampaknya datang ke sini hanya dengan kesadarannya, segala sesuatu yang lain telah benar-benar kehilangan persepsi dan koneksinya, dia tidak menyadari tubuh fisiknya, dan bahkan kehilangan koneksi dengan tiruannya, semuanya tampak tidak ada. Xiaoyan mencoba menganggukkan kepalanya, bahkan jika dia ingin berpura-pura menjadi bagian dari tempat ini, setidaknya dia harus tahu sesuatu tentang tempat ini. Tapi Xiaoyan sama sekali tidak mengetahui informasi apapun di sini, tidak realistis untuk memaksanya untuk mengetahuinya. Somi adalah Freelander, yang dicari sang raja, raja sedang mencari tanaman. Mungkinkah ada petunjuk? Di manakah bidang keilahianmu? Bayangan hitam raksasa itu sepertinya tidak berniat memakan Xiaoyan, melainkan bertanya pada Xiaoyan. Freelander. Xiaoyan belum pernah mendengar gelar aneh ini, dan dia tidak mengetahuinya sama sekali. Dia terus berbicara tentang apa yang sebenarnya dia cari. Apakah Wang Sun orang atau benda? Xiaoyan membuka mulutnya untuk bertanya, tetapi dia tidak takut mengatakan hal yang salah, dan hanya bisa mendapatkan beberapa informasi dari pertanyaan yang terus-menerus. Tiba-tiba, jika Anda seorang free walker, Anda harus mengetahui sesuatu. Di dunia mana itu berada? Bayangan hitam raksasa bertanya lagi, pertanyaan Xiaoyan begitu nyata sehingga Xiaoyan pada awalnya tidak merasa bahwa tempat ini adalah ilusi, karena pertanyaan seperti itu sepertinya tidak ditanyakan oleh ilusi. Masalahnya telah meningkat dan ini bukan ilusi, yang tidak bisa menjadi ilusi. Jadi ini dia sebenarnya apa? Jadi apa sosok biru di sini? Xiaoyan tertegun oleh sosok hitam besar yang tampak seperti naga tapi bukan naga. Bentuk ilahi dari Taixu. Xiaoyan berhenti, dia tidak memilih untuk menyebutkan dunia sensi, dan karena semua keberadaan di depannya, dia tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Jadi Xiaoyan memilih untuk membiarkan Taixu disalahkan untuk sementara. Dunia Taixu, saya tahu bahwa dunia telah benar-benar kehilangan dunia itu sendiri. Bayangan hitam raksasa tampaknya sedikit tertarik pada Xiaoyan. De Xiaoyan, mendapat kata lain yang dia tidak bisa mengerti sama sekali. Namun, mungkin bisa ditebak bahwa yang harus dikatakan adalah Taixu telah kehilangan tatanan dunia. Aku takut kamu sudah mati sekarang. Raja ini menganggapmu sebagai pekerja lepas, jadi kali ini aku tidak akan menelanmu. Tapi kamu harus ingat, kamu tidak bisa bergerak maju tanpa izin raja. Bayangan hitam raksasa menarik sosok besarnya, seolah-olah membiarkan Xiaoyan pergi. Selama percakapan ini, Xiaoyan berbicara omong kosong, dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dan apa jawaban bayangan hitam raksasa ini, dia juga tidak tahu. Xiaoyan bingung saat ini, jelas bayangan hitam akan menelannya sekarang, tapi sekarang dia tidak mau. Sekarang Sensing telah meninggal dunia, Xiaoyan tertegun saat mengingat kata-kata terakhir dari bayangan hitam raksasa itu. Telah meninggal dunia.